Kaum Quraisy berkata, sekarang Muhammad menjadi abtar atau terputus keturunan. Mereka juga menghina beliau bahwa Rasulullah tidak bisa melanjutkan keturunannya sehingga tidak mungkin dikenal oleh orang-orang yang hidup setelahnya. Sedangkan kebatilan, meskipun terlihat berkuasa, selalu mengembangkan sayapnya, berkembang, pasti akan putus. Suatu saat pasti akan terputus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya sehingga kita masih bisa merasakan kehidupan sampai hari ini dengan sehat, juga menikmati nikmat Islam dan juga iman. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, pada para keluarga, sahabat dan pengikutnya, insyaallah istiqomah hingga akhir zaman. Ikhwatul rahimakumullah, sebentar lagi kita akan memasuki hari raya Idul Adha yang tentunya ini terikat erat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar sendiri merupakan surat Makkiyah yang menurut pendapat mayoritas ulama, meskipun ada beberapa ulama yang mengategorikan surat ini sebagai surat Madaniyah karena mengandung perintah berkurban. Sebab menurut para ulama yang menganggap ini sebagai surat Madaniyah, perintah berkurban baru ada ketika tahun kedua hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Namun pendapat ini ditolak oleh mayoritas ulama karena sejatinya perintah atau berkurban, memotong hewan itu sudah ada ketika pada masa Mekah. Surat Al-Kautsar merupakan surat yang turun ke-15 setelah surat Al-Adiyat dan sebelum surat At-Takatsur. Penamaan surat Al-Kautsar ini diambil pada ayat pertama yang berbunyi Inna a'tainakal kautsar, kemudian jadi nama surat Al-Kautsar. Asal kata Al-Kautsar ini berasal dari kata Al-Kathratu yang kemudian berubah menjadi Al-Kautsar mengikuti wazan fa'alun yang bentuknya adalah syighah mubalaghah. Kalau Al-Kathratu artinya banyak, maka Al-Kautsar sesuatu yang banyak atau kenikmatan yang banyak yang sifatnya permanen atau tidak bisa berkurang. Surat Al-Kautsar setidaknya memiliki beberapa poin munasabah dengan surat sebelumnya, itu surat Al-Ma'un. Di antaranya adalah surat Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa taala menyebut sifat-sifat orang yang mendustakan agama atau orang-orang munafik. Yang disebut pertama adalah yadu'ul yatim, menghardik anak yatim. Kemudian yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak ingin membantu orang-orang miskin. Kemudian alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai dalam salatnya atau meninggalkan salatnya. Kemudian alladzina hum yura'un, mereka riya dalam salatnya. Dan terakhir adalah wa yamna'unal ma'un, enggan memberikan bantuan. Sementara di dalam surat Al-Kautsar ini Allah Subhanahu wa taala justru menyebut sifat yang berlawanan daripada surat Al-Ma'un itu. Yang pertama adalah Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad nikmat yang banyak. Pada ayat pertama ini Allah Subhanahu wa taala menyebut memberikan nikmat yang banyak sebagai lawan dari kebakhilan yang disebut dalam surat Al-Ma'un. Artinya seakan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, berikanlah yang banyak kepada orang lain sebab engkau telah diberikan nikmat yang banyak, janganlah berlaku kikir. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menegakkan sholat secara kontinu atau istiqomah. Ini juga lawan dari alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang meninggalkan sholatnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya itu dengan fasholli li rabbika, dan sholatlah kepada Rabbmu, Tuhanmu Muhammad dengan ikhlas. Nah, ini juga lawan daripada penyebutan orang yang sholatnya riya di surat Al-Ma'un tadi. Lalu Allah Subhanahu wa taala selanjutnya memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bersedekah, yaitu memberikan hasil sembelihan hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Tentunya ini juga lawan daripada sifat Al-Ma'un, yaitu orang-orang yang enggan memberikan bantuan. Nah, ada beberapa riwayat asbabun nuzul atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya surat Al-Kautsar ini. Setidaknya ada 3 yang saya kutip. Yang pertama adalah dari
riwayat Ibnu Hatim meriwayatkan dari As-Sa'di, ia berkata, jika anak laki-laki telah meninggal, maka orang-orang Quraisy akan mengejeknya dengan mengatakan, sesungguhnya si fulan telah terputus dari rahmat Allah. Nah, tatkala putra Nabi Muhammad SAW wafat, ada satu orang yang bernama Asi bin Wa'il yang mengatakan, terputuslah Muhammad dari rahmat. Nah, ini juga diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Dalailun Nubuwah, yang diriwayatkan dari Muhammad bin Ali mengatakan bahwa putra Nabi yang meninggal adalah Qasim. Kemudian selanjutnya asbabun nuzul yang kedua, Syamr bin Atiyah berkata, dahulu Uqbah bin Abi Atiyah, Abi Mu'id pernah berkata, anak laki-laki Nabi Muhammad SAW telah wafat sehingga tidak seorang pun yang hidup. Artinya Nabi Muhammad SAW tidak bisa melanjutkan keturunannya. Berkenaan dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ketiga dari surat Al-Kautsar. Riwayat yang terakhir dari Ibnu Jurayj berkata, telah sampai kabar kepadaku bahwa putra Nabi Muhammad SAW itu wafat, yang bernama Ibrahim. Kaum Quraisy berkata, sekarang Muhammad menjadi abtar atau terputus keturunannya. Hal ini membuat Nabi bersedih dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Kautsar ayat 1-3 sebagai pelipur lara baginya. Nah, kalau kita lihat dari beberapa riwayat tadi, dapat disimpulkan bahwa turunnya surat Al-Kautsar ini berkenaan dengan sikap kaum Quraisy yang dahulu mengejek Nabi Muhammad SAW dan mencela kematian putra-putra beliau, Ibrahim di Madinah dan Qasim di Mekah. Mereka juga menghina beliau bahwa Rasulullah tidak bisa melanjutkan keturunannya sehingga tidak mungkin dikenal oleh orang-orang yang hidup setelahnya. Namun pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat ini menjelaskan bahwa Rasulullah itu kuat dan ia akan selalu ditolong. Para pengikutnya akan senantiasa menang. Justru merekalah yang membenci Rasul itu, yang mengejek Rasul, orang-orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh kebaikan hidup mereka dan juga mereka tidak dikenang hingga hari ini. Kita beranjak ke ayat pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna a'tainakal kautsar, sungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Makna Al-Kautsar sendiri setidaknya memiliki beberapa penafsiran. Misalnya kalau kita buka tafsir Al-Bahr Al-Muhit, di situ disebutkan bahwa menurut Ibnu Abbas, Al-Kautsar itu adalah kathratul khair atau kebaikan yang melimpah. Sementara menurut Abu Bakar bin Abbas dan Waiman bin Wathab, maknanya adalah kathratul ashabi wal atba', memiliki banyak sahabat dan juga banyak pengikut. Menurut Hilal bin Yasaf, makna Al-Kautsar adalah at-tauhid. Sementara menurut Ikrimah adalah an-nubuwah. Selanjutnya menurut Al-Hasan bin Al-Fadl, maknanya adalah taisirul Quran wa takhfifus syara'i', kemudahan Al-Quran dan ringannya syariat keislaman. Nah, Rasulullah SAW sendiri juga mengartikan apa itu Al-Kautsar, seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan beberapa perawi hadis lainnya dari Anas, bahwasannya Al-Kautsar itu adalah annahu nahrun fil jannah wa adanihi rabbi fihi khairun katsirun ahla minal asali wa abyadha minal labani wa abrada minal thalji wa alyana minaz zabadi haffatuhu az-zabarjat wa awanihi min fiddatin la yazma'u man syaraba minhu. Sesungguhnya kalau kita terjemahkan secara bebas, Al-Kautsar itu adalah sungai di surga yang dijanjikan oleh Tuhanku. Di dalamnya terdapat banyak kebaikan. Ia lebih manis dari madu, lebih putih dari susu, lebih dingin dari es, dan lebih lembut dari krim. Kedua sisinya terbuat dari batu zamruj, wadah-wadahnya terbuat dari perak, dan orang-orang yang minum dari sungai Al-Kautsar itu tidak akan merasakan kehausan lagi. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada pula yang menerjemahkan kata Al-Kautsar itu adalah keturunan Nabi SAW yang sangat banyak, sebagai lawan daripada kata abtar atau terputus. Sebab meskipun putra-putra Rasulullah itu meninggal, Rasulullah tetap bisa melanjutkan keturunannya melalui putrinya itu Fatimah, yang sampai hari ini keturunannya sangat banyak. Nah, perbedaan di kalangan para ulama ini mengenai kata Al-Kautsar sesungguhnya tidak bertentangan sama sekali. Justru perbedaan ini membuat makna dari Al-Kautsar itu semakin melimpah, atau yang disebut dengan ikhtilafut tanawwu', yang saling melengkapi. Sehingga kita sering menyebutnya nikmat yang banyak, karena tadi disebut banyak sekali pendapat tentang Al-Kautsar ini. Sayyid Qutb dalam tafsirnya Fi Dhilalil Quran menyimpulkan makna Al-Kautsar ini adalah
nikmat yang banyak, yang melimpah ruah tiada berkesudahan, tidak terhitung bagi orang-orang yang mengerti dan tidak berkesudahan wujudnya. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Al-Kautsar yang diterangkan Rasulullah SAW itu adalah sungai, merupakan sebagian dari nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya kita beranjak ke ayat kedua, fasholli lirabbika wanhar, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Perintah sholat dan berkurban ini disebutkan Allah setelah menjelaskan bahwa Rasulullah mendapatkan nikmat yang banyak. Artinya pada ayat kedua ini Rasulullah SAW diperintahkan untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan sholat dan juga melaksanakan penyembelihan di hari raya Idul Adha sebagai bentuk hak pertama memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan tidak perlu menghiraukan orang-orang musyrik dan tidak perlu juga mengajak mereka untuk beribadah atau memasukkan mereka dalam peribadatan kita, serta tidak mempersembahkan sembelihan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik ketika itu. Nah, perintah berkurban dalam ayat ini diungkapkan dengan diksi nahro atau an-nahru yang secara bahasa adalah penyembelihan hewan yang dalam prosesnya hewan itu tidak dijatuhkan, artinya disembelih pada posisi berdiri, tepatnya di pangkal lehernya. Nah, inilah yang disebut dengan penyembelihan hewan unta. Itu makna generik dari an-nahru, yang kemudian makna ini dijadikan makna umum sebagai penyembelihan hewan di hari raya Idul Adha. Dalam ayat ini juga terdapat pesan tauhid yang murni dan juga tulus. Ayat ini secara singkat dan tegas menolak seluruh bentuk kesyirikan dengan berbagai simbol dan juga tempatnya dimanapun, ia akan tetap ditolak. Islam memberantas kesyirikan dengan tegas dan cermat, baik yang ada di dalam hati maupun yang merayap dalam tradisi kehidupan. Karena itu, kehidupan adalah bentuk kesatuan antara lahiriah dan batiniah. Islam secara total membersihkan noda-noda kesyirikan dan mengarahkan episode kehidupan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan jelas, tulus dan juga indah. Nah, itu sedikit makna di ayat kedua. Kemudian berlanjut ke ayat ketiga, inna syani'aka huwal abtar, sungguh orang yang membencimu itu sesungguhnya ialah yang terputus. Ayat pertama tadi Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan bahwa Rasulullah mendapatkan limpahan karunia yang banyak. Di ayat kedua memerintahkan Rasulullah untuk bersyukur. Nah, di ayat ketiga ini Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahwa Nabi Muhammad bukanlah termasuk orang yang terputus seperti yang disangkakan oleh orang-orang Quraisy atau orang-orang musyrik ketika itu. Ayat ini juga merupakan bantahan terhadap perkataan yang tadi disebutkan di Asbabun Nuzul, Aus bin Wa'il yang mengatakan bahwa putra Nabi Muhammad SAW itu wafat sehingga Rasulullah tidak bisa melanjutkan keturunannya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan celaan mereka yang mereka celak Nabi Muhammad SAW itu kepada diri mereka sendiri. Penegasan ini memberikan ancaman bahwa mereka yang menghina Nabi Muhammad SAW itulah yang sesungguhnya terputus, nama baik mereka terputus, kebaikan mereka terputus dan terlipat oleh zaman. Sehingga hari ini mungkin kita tidak kenal siapa yang menghina Nabi Muhammad SAW dan juga tidak dikenang kebaikannya. Ada pesan lain yang ingin disampaikan ayat ini, bahwa iman, kebenaran dan juga kebaikan tidak akan mungkin pernah terpupus dan juga terputus. Ia akan terus memperdalam akarnya dan mengembangkan cabangnya. Ia akan terus, sedangkan kebatilan meskipun terlihat berkuasa, selalu mengembangkan sayapnya, berkembang, pasti akan putus. Suatu saat pasti akan terputus. Bagaimana mungkin kebatilan merasa berkuasa, sedangkan ia berhubungan dengan zat yang hidup kekal, azali dan abadi. Demikian pula lah pelakunya. Meskipun sementara waktu ia berkembang, berkuasa, pasti suatu saat perbuatan tersebut akan tumbang dan terlipat oleh gurusan waktu. Itulah pesan yang ingin disampaikan di ayat ketiga surat Al-Kautsar ini. Meskipun masih banyak sekali pesan yang harus digali dalam surat Al-Kautsar ini, mungkin hanya ini saja dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.